Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan materi subruang vektor. Nah, apa itu subruang vektor? Subruang vektor adalah ruang bagian vektor. Jika Pi adalah ruang vektor, maka subhimpunan tertentu dari Pi itu sendiri membentuk ruang vektor di bawah penjumlahan vektor dan perkalian dengan skalar yang didefinisikan dengan Pi. Di dalam bagian ini, kita akan mengkaji subhimpunan seperti itu secara terperinci. Nah, langsung aja ke langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, kita ketikkan Witlinalg. Selanjutnya kita ketikkan with linear algebra. Setelah itu kita masukkan vektornya, kita namain vektor S dengan elemen 3, 6, 8,4 ditutup, lalu enter. Selanjutnya kita masukkan vektor U, titik 2 sama dengan elemen 2, 5, 3, 8 tutup, lalu enter. Selanjutnya kita buat juga vektor Pi dengan elemen 9, 8, 7, 6 tutup, lalu enter. Selanjutnya kita ingin mencari sudut di antara dua vektor, yaitu vektor S dan U, yaitu dengan cara mengetikkan, kita namain dulu A dan ketikan vektor angle. Kita masukkan vektor yang akan kita cari sudutnya, yaitu S dan U. Jadi S, U. Nah, sudah ketemu. Setelah itu kita ubah hasil tersebut ke dalam desimal dengan cara mengetikkan, kita kasih nama B, lalu ketikkan eval dan masukkan nama yang akan kita carinya, yaitu A. Nah, ketemu. Selanjutnya kita akan mencari subvektor dari S. Misal kita ingin mencari elemen ke-1. Nah, kita masukkan dulu namanya, lalu kita cari subvektor. Vektornya kan vektor S, lalu elemen yang akan kita cari yaitu elemen 1. Lalu enter. Selanjutnya kita akan mencari elemen ke-3 dengan caranya sama seperti tadi. S, 3 karena elemen yang akan kita cari yaitu 3. Selanjutnya kita akan mencari elemen ke-5 dengan mengetikkan seperti tadi juga. Lalu kita masukkan S, 5. Mohon maaf, ini kan cuma 4, jadi S, 4. Lalu enter. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Zikra Nuratinisa. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke langkah berikutnya. Di sini kita akan mengerjakan di lembar kerja yang baru. Seperti biasa, pertama kita ketikkan dulu with linear algebra. Selanjutnya kita ketikkan with linear. Oke, selanjutnya kita akan membuat 3 vektor, yaitu vektor V1, V2, dan V3. Langsung saja, di sini kita membuat vektor. Yang pertama V1 itu ada 2, negatif 1, dan 3. Untuk vektor V2-nya ada 1, 0, dan negatif 1. Dan yang terakhir, vektor V3-nya adalah 0, 1, dan 4.
Nah, setelah membuat 3 vektor, di sini kita akan membuat matriks dari ketiga vektor ini dengan menggunakan tanda mutlak. Misalnya di sini nama matriksnya adalah A. Kita ketikkan saja V1, lalu tanda mutlak, V2, tanda mutlak lagi, lalu V3. Lalu enter. Nah, setelah membuat matriksnya, kita akan mencari determinan dari matriks A ini. Rumusnya itu adalah determinan. Dari matriks A. Lalu enter. Nah, determinannya hasilnya adalah 9. Selanjutnya, kita akan mencari rank dari matriks A, yaitu menggunakan rumus rank dari matriks A, hasilnya 3. Lalu selanjutnya kita akan membuat vektor yang dinyatakan sebagai kombinasi linear. Kita namai vektornya V, yaitu KLM, lalu enter. Selanjutnya kita akan mencari kombinasi linearnya dengan menggunakan linear solve. Ketikkan di sini linear solve. Ketikkan matriksnya yaitu matriks A, lalu vektor yang dinyatakan sebagai kombinasi linear yaitu V. Nah, ini dia hasilnya. Selanjutnya, di sini kita akan mencari proyeksi vektor pada subruang vektor. Yang pertama, kita akan membuat 3 vektor terlebih dahulu. Yang pertama ini ada vektor V. Untuk vektor V ini ada 4, 2, 5. Lalu yang kedua ada vektor U1. Untuk vektor U1 itu 1, 0, 1. Lalu yang terakhir ada vektor U2. Untuk vektor U2 di sini ada 0, 1, 1. Mohon maaf, di sini ada kesalahan. Oke, selanjutnya kita akan membuat matriks dari vektor U1 dan U2. Tapi matriksnya itu panjang ke bawah, jadi kita menggunakan koma, bukan tanda mutlak. Misalnya di sini nama matriksnya adalah matriks U. Kita ketikkan U1, U2. Selanjutnya kita akan mencari proyeksi V terhadap U dengan rumus U dikali U transpose dikali U, lalu nanti diinverskan, lalu dikalikan lagi dengan U transpose, nanti dikali dengan vektor V. Pertama kita cari dulu U transpose-nya. Misalnya kita di sini menggunakan V sama dengan ketikkan rumusnya transpose dari matriks U. Selanjutnya kita akan mengalihkan hasil transpose-nya yaitu V dengan U dengan menggunakan rumus eval. Misalnya di sini namanya W, ketikkan eval U dikali dengan V. Selanjutnya kita akan mencari inverse dari hasil kali tadi. Misalnya di sini kita menggunakan W1 titik 2 sama dengan inverse karena kita akan mencari inverse-nya. Lalu matriksnya matriks W. Enter. Nah, di sini error. Kenapa error? Jadi di sini error karena syarat inverse itu tidak boleh sama dengan 0. Makanya di sini terjadi error. Selanjutnya yang terakhir kita akan mencari proyeksinya. Sesuai dengan rumus yang tadi, kita ketikkan proyeksi titik 2 sama dengan ketikkan rumusnya U dikali dengan W1 lalu dikalikan dengan V lalu dikalikan lagi dengan vektor V.
Nah, di sini error lagi karena W1-nya pun sudah error, maka di sini proyeksinya pun akan error. Selanjutnya, di sini kita akan menentukan koordinat vektor dalam basis baru. Yang pertama, kita akan membuatkan vektornya terlebih dahulu, yaitu vektor V3, B1, dan B2. Untuk vektor V3 itu ada 4,2. Lalu selanjutnya vektor B1, untuk vektor B1 itu ada 1,1, dan yang terakhir ada vektor B2. Vektor B2-nya 1,-1. Lalu enter. Maaf, di sini ada kesalahan lagi. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat matriks dari vektor B1 dan B2. Di sini kita akan menggunakan tanda mutlak lagi ya. Ketikkan saja B1, lalu tanda mutlak B2. Selanjutnya kita akan cari koordinat vektor barunya yang berisi koordinat vektor V dalam basis B1 dan B2 dengan cara mengetikkan koordinat underscore V3 titik 2 sama dengan ketikan linear solve dari matriks B, vektor V3. Selanjutnya kita akan mencari subruang 0 dari matriks A. Ketikkan saja di sini 0 space rumusnya 0 space dari matriks B. Terakhir, kita akan mencari himpunan semua kombinasi linier dari kolom-kolom matriks A, yaitu dengan mengetikkan kolom space. Dari matriks B. Ini hasilnya. Baik, sekian video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.